saya akan membawakan pantun. Ada lebih kurang 20 pantun, tapi tidak akan saya bacakan semua karena pasti tidak akan cukup waktunya. Jadi saya akan membacakan 3 buah pantun. Pergi ke sungai memancing ikan, Cakep. tidaklah lupa membawa ember. Selamat datang kami ucapkan kepada peserta sosialisasi PSR. Pergi ke Palembang lewat Sukajadi, memakai batik dari bahan sutra. Semoga kegiatan PSR hari ini mendukung visi Bupati Banyuasin adil dan sejahtera. Pergi kondangan ke rumah Pak Rohim. Ada tidak Pak Rohim? Betul, kan? Bersama dengan anak menantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini dihadiri langsung oleh Kepala Balai Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan Bapak Epison beserta jajarannya. Yang kami hormati dan kami banggakan Kepala Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Bapak Fitra Yanul Hasibuan. Ya, benar Pak. Selamat datang Bapak mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Banyuasin yang informasinya masih dalam perjalanan, dihadiri langsung oleh Pak Muji, Kepala DPN-nya, pimpinan Bank Rakyat Indonesia ada hadir? Belum juga hadir. Pimpinan Bank Sumsel Cabang Penggalan Balai, serta Bapak Ibu Gapoktan dan kelompok kami peserta sosialisasi permajaan kelapa sawit rakyat tahun 2023 di Kabupaten Banyuasin. Sebelum saya menyampaikan sambutan Mutu Benih Tanaman Perkebunan Bapak Epison beserta jajarannya, yang kami hormati dan kami banggakan Kepala Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Bapak Fitra Yanul Hasibuan. Ya, benar Pak. Selamat datang Bapak mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Banyuasin yang informasinya masih dalam perjalanan, dihadiri langsung oleh Pak Muji, Kepala DPN-nya, pimpinan Bank Rakyat Indonesia ada hadir? Belum juga hadir. Hadis, namun beliau selaku PLT asisten, beliau sibuk Pak, jadi beliau merangkap. Lanjut. Apa itu PSR? PSR adalah permajaan sawit rakyat. Mungkin Bapak-Bapak sudah kenal semua. Nah, PSR ini Pak intinya merupakan PN, jadi prioritas nasional. Salah satu syaratnya ada surat tanda daftar budidaya. Kami sudah mensosialisasikan di Kecamatan Pulau Rimau, Wana Mukti, Sumber Mulyo kemarin ya, Sumber Rezeki. Itu syarat nantinya Pak. Di Talang Kemang juga sudah kan? Tinggal diterbitkan. Lanjut. Nah ini Pak, jadi kinerja PSR di Kabupaten Banyuasin, Bapak bisa lihat sendiri rekomendasi teknisnya sudah 1.239,91 hektar. Nah, dana yang terkucur di Banyuasin sudah 34,9 M4. Jadi Bapak-bapak yang belum nanti diusulkan, jadi persyaratnya nanti bisa berhubung langsung ke Pak Nawawi atau Ibu ini Lestari atau Bu Siti nanti. Jadi langsung aja lanjut. Itu yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Banyuasin.
Rekomtek ini Pak adalah salah satu syarat akhir yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. Adapun kegiatannya salah satunya adalah tumbang ciping yang melibatkan pihak ketiga. Tanam nanti Bapak mungkin swakelola, sedangkan bibit atau benih unggul tadi bekerja sama dengan penangkar ataupun puslik yang ditunjuk. Lanjut. Nah, jadi Permentan nomor 03 tahun 2022 sekarang sudah diubah, hanya beberapa pasal saja Pak. Jadi pasal 17, pasal 40A. Jadi di situ bahwa kalau kemarin ada persyaratan gambutnya tidak dipakai lagi. Jadi surat pernyataan gambut dari Badan Restorasi Gambut itu sudah dilepas, hanya masih 2, yaitu persyaratannya, yaitu tadi pernyataan tidak termasuk kawasan dan tidak termasuk hak HGU, ini hak guna usaha. Maka itulah dihadirkan tadi 2 narasumber. Lanjut. Nah, jadi pengajuan usulan PSR pola 1 itu nanti ada Bapak, ada operatornya, nanti operator tingkat kelompok atau desa, ada verifikator di kabupaten, dilanjut ke provinsi meneruskan ke Direktorat Jenderal Perkebunan. Apabila syarat Bapak lengkap, tidak kembali, langsung dinaikkan ke BPDPKS, diterbitkan Rekomtek dan CPCL yang ditetapkan oleh kabupaten. Lanjut. Ini target PSR Kabupaten Banyu-Asin Pak. Kita memang untuk Sumatera Selatan memang diharapkan, kalau kemarin di tahun 2022 itu tidak tercapai target karena ini adalah program nasional, prioritas nasional. Jadi alangkah baiknya nanti bapak-bapak yang tadi yang hadir di sini mungkin bisa menginformasikan kepada masyarakat dengan nanti dana yang akan dikucurkan 30 juta per hektar. Bayangkan berapa miliar nanti akan masuk. Nah, sudah itu badan pengusulnya atau lembaga pengusul, silakan Bapak melalui kelompok tani, silakan Pak Ginting melalui Gapoktan, silakan melalui KUD, silakan melalui lembaga lain, silakan. Syaratnya apa? 1, kebun yang sudah tidak produktif, kata Pak Kadis tadi 25 tahun ke atas. Yang kedua, umur 7 tahun hanya 10 ton per hektar per tahun. Yang ketiga, yang benih mariles tadi, silakan boleh. Di Banyu-Asin umumnya yang tadinya menggunakan benih yang lokal, itu boleh mengajukan PSR. Ketentuan lain harus 20 orang dengan hamparan 50 hektar dengan jarak 10 meter. Jadi spot bisa, tapi tidak melebihi dari 10 km. Jadi itu syaratnya yang sangat terpenting. Maksimal, kalau dulu KK 4 hektar per KK, sekarang aturan baru silakan 1 nama 4 hektar. Jadi kalau Bapak punya 2 nama, Bapak punya kebun 8 hektar, itu bisa diremajakan. Lanjut. Nah ini Pak, jadi tadi Gapoktan yang sudah mengajukan Pak di Banyu-Asin itu sudah berapa? Ada Gapoktan Usaha Maju, Gapoktan Tani Harapan, Koperasi Produsen Tanah Kemang. Ini rencana, ini sudah masuk target 2023. Silakan nanti Bapak berhubungan langsung dengan verifikasi kami, mendaftarkan linknya, bikin proposal KK dan KTP, itu salah satu syaratnya. Lanjut. Gugus tugas PSR nanti ini ada melakukan sosialisasi kegiatan permajaan kelapa sawit. Jadi pada hari ini kita melakukan sosialisasi permajaan kelapa sawit, melakukan pembinaan, monitoring. Oke, biasalah ini Pak setelah berjalan kan. Lanjut. Mekanisme kerja gugus tugas, lanjut aja. Nah, ini setelah ini sudah itu proses pengusulan Rekomtek Pak. Jadi proses pengusulan Rekomtek tentunya legalitas lahan kebun. Itu ada salah satunya terindikasi masuk dalam kawasan hutan, terindikasi masuk dalam konsesi HGU perusahaan. Nah ini yang tidak boleh. Apabila termasuk, mungkin kayak kami yang di Limbang Mulia, Kecamatan Sumbawa, kemarin itu ada beberapa orang
semuanya dikuasai oleh masyarakat, tetapi di dalam administrasinya termasuk dalam HGU. Nah ini yang kata Pak ini dibantu nanti oleh Pak Mujibur Rahman. Nah ini kayak takutnya malah ini itu kayak itu juga tanah Kemang, kita tidak tahu, nanti dioperle lah nanti, dioperle. Proses pelaksanaan permajaan, kendalanya ada sebagai berikut, Bapak mungkin bisa baca langsung. Lanjut. Nah ini Pak, jadi nanti diterbitkan rekomendasi teknis sertifikasi persyaratan PSR itu sudah direvisi, permentannya sudah menjadi Permentan 19/2023, dokumen Kementerian ATR tadi kita sudah hadirkan, sudah itu ada dukungan Kementerian LHK, tadi sudah ada arahan kehutanan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan, dukungan kepala daerah. Tentunya penambahan dana PSR, pendirian sekretariat di beberapa provinsi, penyesuaian aplikasi PSR. Jadi sistem pengajuannya online semua Pak. Jadi sistem pengajuan online, silakan yang sudah mengikuti pelatihan nanti dikoordinasikan dengan kepala desa, dengan Poktan, dengan Gapoktan, yang mana yang mau kita usulkan atau melalui KUD. Jadi menurut Bapak, oke kita mau Poktan aja. Lebih simpel, mau KUD silakan. Jadi lembaga pengusulnya itu. Lanjut, dokumen pengusulan dan pelaksanaan. Simpul kritis, masih terdapat usulan PSR yang diusulkan bukan kebun sawit, itu tidak boleh Pak. Ada di Talang Kamang kemarin, bagaimana kalau dari karet ke sawit, tidak boleh. Tentunya kita berurusan dengan aparat penegak hukum, karena dana tersebut memang untuk peremajaan kelapa sawit yang saya sebutkan syaratnya tadi ada 3. Itu tidak boleh. Sudah itu identitas pekebun, KTP belum elektronik, itu nanti kita urus di Dukcapil. Masih banyak itu Pak yang ditemukan di lapangan. Masih ada KTP yang tidak online. Sudah itu kelembagaan pekebun itu harus masuk dalam simultan. Kalau ini jadi simultan mungkin rekan PPL Pak Rizal nanti bisa diakomodir lagi, kelompok harus dimasukkan, didaftarkan. Pokoknya bisa dikomunikasikan Pak. Jadi bisa dikomunikasikan. Nanti gambar lahan tentunya kita ambil titik koordinat. Nah kalau yang sudah ada SPDP mudah nanti sudah ada titik koordinatnya. Penulisan pada SKCPCL seringkali tidak sama pada dokumen usulan, itu tidak boleh. Jadi memang harus ini tertolak sendiri dia Pak. Itulah enaknya sistem online ini, tertolak. Jadi tidak bisa masuk, tidak bisa terkirim. Kita juga ada tim verifikasi. Tadi ada Ibu Yuli. Nah nanti Bapak yang mau mendaftarkan bisa menghubungi Ibu Yuli, bisa menghubungi Pak Nikolas Pak, Horas Pak. Jadi Pak Ginting bisa nanti dengan Pak Niko. Jadi orang kita juga, ya. Orangnya yang saat tinggi ganteng Pak. Nah itu Pak Niko. Nah beliau adalah verifikator kita. Nanti Bapak menetapkan verifikator dari desa siapa yang berhubungan dengan Pak Niko dan Ibu Yuli nanti. Lanjut aja. Panduan operasional PSR nanti bisa. Ini ada Permentan 19/2022 itu perubahan dari 03, tapi ada beberapa pasal saja Pak. Tetap berlaku yang di Permentan 03 tahun 2022. Sedangkan Permentan 19 itu ada pasal kalau tidak salah mungkin itu di pasal 17 dengan pasal 40A, hanya sedikit yang dirubah. Perubahan keduanya nanti bisa di-download, silakan di-download. Ini peraturan pasal, ini peraturan Menteri 03 tahun 2022 dan peraturan 19 tahun 2023. Download saja. Jadi Bapak sudah bisa baca di situ persyaratannya bagaimana, teknik pengusulannya bagaimana, ada di situ. Lanjut. Terima kasih. Jadi hanya itu saja Pak. Nanti untuk berikutnya kita bisa berkomunikasi langsung. Jadi mungkin Bapak siapa misalnya Pak bisa yang berikutnya kita sudah hadir dari
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Terima kasih. Selamat datang Bapak narasumber Pak Mujibur Rahman SHMSI selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, instansi di BPN Banyuasin. Tema kita pada siang hari ini adalah kepastian hukum hak atas tanah masyarakat bagi pelaksanaan peremajaan kelapa sawit rakyat. Jadi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian perubahan dari Peraturan Menteri Pertanian nomor 03 menjadi nomor 19 tahun 2023. Jadi salah satu syaratnya adalah nanti kita minta surat keterangan tidak termasuk dalam hak guna. Ini hak usaha. Jadi ini salah satu nanti materi yang akan disampaikan oleh Pak Bu Rahman. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Jadi ini para peserta kami berasal dari kelompok tani, ada juga penyuluh pendamping PSR Pak dari Kecamatan Pulau Rimau, dari Kecamatan apa Pak ya? Talangkemang. Tidak ada. Oh, Talangkemang masuk Kecamatan Matabayur. Rencana tahun 2023 yang akan diusulkan sebagai calon peserta peremajaan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Banyuasin. Kepada Pak Mujibur Rahman kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Pak Lapsah dari Disbud. Saya selalu lupa Pak apa namanya jabatan beliau ngapo, tapi senior kalau Pak izin Pak senior. Bapak-bapak sekalian dari kelompok tani. Ya, kelompok tani. Oke lah, rencana masuk. Terima kasih. Bertugas ya. Iya, terima kasih Pak Lapsah atas undangan pada siang hari ini. Bapak-bapak sekalian, yang saya hormati, salam kenal Pak. Pertama sekali, saya Mujibur Rahman. Kebenaran saat ini dipercaya menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin. Sebelum menyampaikan beberapa kata, sebenarnya kaulah siang di sini burung pelantuk 7 pintu. Mato ngantuk. Kau bilang itu belum Pak? Saya bilang kita tidak usah serius ya. Aku senang bercanda-canda, tapi yang namanya yang kita sharingkan hari ini itu banyaklah enak tanya jawab Pak. Kalau aku dewean disuruh ngomong kayak yang dengar malah ngantuk. Makanya tadi burung pelantuk 7 pintu, tapi kau bilang itu galau sudah Pak. Kemarin saya dapat undangan Pak Lamsan, terima kasih. Tapi setelah saya baca undangan itu Pak, apa kami kira rapat. Rapat ini biasa undangan dari Pak Lamsan. Setelah dibaca lagi tidak Pak, kenapa? Atau pagi tapi ternyata disuruh ngomong. Nah, kalau disuruh ngomong ini, inilah persiapannya Bapak-bapak sekalian. Jadi mungkin kita banyak sharing, tanya jawab Pak. Tadi yang baca aku jawab, yang tidak baca kita catat, kami sampaikan ke tingkat pimpinan. Tapi mudah-mudahan apa yang ditanyakan, apa yang kita sampaikan pada siang hari ini dapat menjadi bahan kita untuk dalam rangka, tadi ada kelompok tani mungkin dalam rangka mensosialisasikan ini kepada anggota-anggota kita Pak. Yang pertama sekali ini kepastian hak atas tanah masyarakat bagi pelaksanaan peremajaan kelapa sawit, itu judul kita hari ini. Next selanjutnya Bu. Apa? Nah, ini perlu kita apa namanya? Tidak dari sini Pak. Marah-marah Bapak ini biar apa namanya? Kita sama-sama baca Pak. Mengapa harus diberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat? Yang pertama adalah legalitas lahan milik peserta peremajaan kelapa sawit. Yang kedua adalah akses permodalan perbankan melalui Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit. Yang ketiga, kami kementerian ini sudah ada MOU Bapak-bapak sekalian Ibu tanggal 21 Januari 2020. Jadi kalau sudah ada MOU ini mudah-mudahan
apa keluhan masyarakat dapat kami bantu. Next, selanjutnya dasar hukum daripada pelaksanaan kegiatan itu adalah banyak ini Pak, dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Tapi yang paling sering kalau dilaksanakan dengan Dinas Perkebunan ini adalah nomor 5, Peraturan Presiden 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Reforma agraria itu banyak Bapak-bapak sekalian. Ada dari mana gitu? Pulau 5, kelompok apa? Hah? Sumber jenis 1, kelompok tani. Tani. Itu yang banyak kami laksanakan Pak, nomor 5. Next, selanjutnya pemberian kepastian hukum hak atas tanah masyarakat beserta permajaan sawit masyarakat dapat dilaksanakan melalui. Nah, ini setahun ini kami sedang melaksanakan redistribusi Pak. Redistribusi tanah ini tahun 2023 itu jumlahnya 3.000 bidang. Yang kedua adalah PTSL. PTSL ini sama-sama kita ketahui sering Pak Jokowi, Pak Menteri kami bagi-bagikan sertifikat sekarang ini Pak. Itu jumlahnya kalau tahun 2023 14.300 jumlahnya tahun ini. Mudah-mudahan apa yang kami cita-citakan kantor pertanahan ini dapat berjalan dengan baik. Lokasi dan lain-lain ini sudah kami tentukan. Next, selanjutnya objek redistribusi tanah. Nah, ini catatan Bapak, kalau misalnya tadi sudah ada dari Dinas Kehutanan Pak ya, dari Dinas Kehutanan sudah menyampaikan materinya. Mungkin di tahun ini banyak sekali lokasi-lokasi yang diputihkan oleh Dinas Kehutanan, BPKH. Nah, ini baca dijadikan objek redistribusi tanah. Jadi satu adalah yang diperoleh dari kewajiban perusahaan HGU itu 20%, itu Pak Langsah hafalnya itu 20%. Terus pelepasan kawasan hutan, tanah negara bekas tanah telantan, tanah transmigrasi, dan tanah-tanah masyarakat yang siap diredistribusikan. Artinya yang nomor 5 itu kalau ada masalah Bapak sekalian, Ibu-ibu dapat kita redistribusikan. Next, PTSL Pak, objek tanahnya yaitu pelepasan kawasan, terus tanah masyarakat yang clear and clear, tidak ada masalah. Terus objek PTSL juga bukan tanah-tanah masyarakat, juga bisa musola, masjid dan lain-lain, ini juga bisa kita laksanakan Pak. Fasilitas umum masyarakat juga bisa di desa. Next, selanjutnya ini Pak, penataan aset perlu kami sampaikan bahwa redistribusi dan PTSL itu outputnya adalah legalisasi tanah masyarakat, penanganan akses reforma, penanganan akses reforma agraria, penataan kelembagaan, dan selanjutnya adalah pembangunan usaha dan fasilitas akses pemasaran. Jadi kalau sudah bersertifikat, harapan kami sertifikat itu tidak ada di simpan dalam gerobak Pak. Kalau biasanya kan tidak di rumah itu, kalau sudah berbagi sertifikat disimpan di dalam lemari. Mas kaki makan raya, nggak usah lemak lagi, itu titip di bank. Di bank cuma tadi juga bayar lagi sebulan bayar. Sudah itu pesan Pak Jokowi, kalau sudah sertifikat jangan diagukan untuk beli mobil. Karena gitu, jadi nggak usah ngabaikan. Kami sering Pak, ada tahun ini ada 8 sertifikat, cuma ginian pemerintah ngejuk apa pas memang ngerti kalau tidak bahasa Inggris Pak. Ngerti Pak, apa bisa bahasa Indonesia, bisa busuk tuh lah. Jadi sudah sertifikat, harapan kami dapat menjadi pengembangan usaha, fasilitas akses permodalan masyarakat. Itu harapan kami Pak. Kami bisa sondingkan kalau misalnya ada kelompok tani, gapotan dan lain-lain, itu kita sondingkan. Oleh karena kur tahun ke tahun itu besar Pak. Ada yang nggak tahu di Banyuasin ini berapa kemarin, saya belum nanya ke dinas koperasi, dinas koperasi Pak, yang ada modal untuk kur. KM itu bisa kita sondingkan Pak. Mudah-mudahan yang hadir di sini, yang ketua-ketua kelompok
bisa kami soundingkan untuk dalam rangka permodalan masyarakat. Next selanjutnya, ini roadmap ini perlu kami sampaikan bahwa target sampai dengan tahun 2024 itu harapan 201.000 bidang. Jadi harapan pemerintah Kabupaten Banyuasin itu pada tahun 2024 itu dapat bersertifikat galo-galo. Nah, kalau sudah bersertifikat galo-galo Pak, kami tinggal kayak apa? Menyelesaikan masalah. Kalau kami jam modal dan lain-lain, Bapak dan Bapak. Tolong Pak. Atau ayo Pak, teman-teman masuk dari Melania. Oh iya. Satu desa. Melania. Silakan nak. Masuk di Oh Melania. kiri ya. Desa, satu desa. Desa. Iya desa Tanah Kemang. Aduh titik sebelah situ Pak sekarang. Aduh. Tahu. Banyak Pak. Biar tidak ngantuk. Sebenarnya aku tadi nak nampilkan Pak. Kita dulu. Biar kita semangat. Pucu-pucu dari cuma puji masih sudah biar. Tadi lah nyanyi. Mungkin dari nyanyi tadi tidak ngantuk lagi. Siapa namanya? Mbak Siti ya. Next, habis rasanya. Ini sudah, terima kasih. Itulah yang dapat disampaikan. Jadi kita tidak usah banyak cerita Pak. Malah apa namanya harapan aku setiap ngasihkan materi sudah dikit baik 3 lembar 4 lembar. Nah kita tanya jawab. Sebenarnya kalau urusan sertifikat banyak sih yang ditanyakan masyarakat. Cuma kadang-kadang malu-malu. Makanya aku duduk di sini. Ada sesi tanya enggak? Aduh Pak. Kalau ada yang nak tanya silahkan. Tidak balik aku jadi. Selesai. Oh belum. Dengan PSR mungkin kita dengarkan bersama nanti setelah sesi Bapak ini selesai apa yang perlu kita tanyakan karena ini menyangkut pengusulan PSR nanti. Silakan Pak, waktu dan tempat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Bapak Kepala Perkebunan, Bapak Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuasin, selaku Ketua Tim PSR atau yang wakil itu Bapak Alhamdulillah. Terus Bapak Kepala BPK Kabupaten Banyuasin, Bapak-bapak dari Ketua Gapoktan yang sudah berkumpul di sini siang hari ini. Terus Bapak-bapak Koordinator Penyuluh Kecamatan Rimau. Baik Pak, perkenalkan nama saya Emily Ferdian. Di sini saya mewakili dari pihak Bank Mandiri, jadi ingin menyampaikan untuk penyaluran mungkin pendanaan mungkin untuk bapak-bapak seperti kita tahu sekarang digerakkan oleh pemerintah itu mengenai masalah kur. Baik Bu, silakan. Sambil berdiri aja mungkin Pak ya. Kalau duduk rasanya ya santai Pak ya, ngopi-ngopi sambil makan kita. Next Bu. Ya. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, jadi di sini kami menerangkan dulu cabang-cabang kami Bank Mandiri itu di Sumatera Selatan. Kita ada 7 area. Kita ada Arif, Palembang, Sudirman, Pangkal Pinang, Jambi, Padang, Bengkulu, dan Lampung. Kalau saya dari area Arif itu kantornya yang di RIPAI, yang di seberang PLN, yang di samping Maybank, di sana kantor saya. Jadi kami kalau cabang kami itu ada 17 cabang reguler dan 15 cabang mikro. Jadi banyak sekali, termasuk di daerah Pangkalan Balai betul itu ada cabang-cabang kami juga. Palembang sebagian cabang kami, terus di Pangkalan Balai, terus ada di mana di Betung juga ada, terus bapak-bapak di Pulau Rimau juga mungkin sering berhubungan dengan cabang kami yang di Betung itu lebih dekat. Terus ada di Sungai Liling sampai ke Bayu Lincir, Sekayu, Babat Tomang. Jadi banyak cabang-cabang kami. Nah ini Bapak mungkin siang ini saya ingin memaparkan mengenai kur ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, sudah sering mungkin juga sudah ada pakai produk kur dari Bank Mandiri. Jadi kalau untuk yang untuk bapak-bapak pemilik lahan sawit, mungkin lahan karet, itu kebanyakan memang produknya produk kur dari pemerintah. Jadi produk kur itu apa sih? Produk kur itu merupakan kredit modal kerja atau investasi kepada debitur yaitu bapak-bapak, ibu-ibu semua yang mempunyai usaha produktif dan layak yang sumber dananya bersumber dari bank pelaksana. Itu definisi dari kur. Terus tujuan kur itu meningkatkan dan memperluas penyaluran kur kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Jadi kalau Bapak
ibu itu pemilik lahan, sawit, karet, persawahan juga, itu masuknya usaha UMKM. Jadi masih termasuk usaha UMKM karena rata-rata asetnya itu masih di bawah 500 miliaran ya, jadi masih UMKM. Jadi asetnya masih kecil, masih sedikit. Next. Nah itu kriteria KUR. Bapak Ibu yang ingin mengajukan KUR ke Bank Mandiri, itu calon penerima KUR harus mempunyai usaha produktif dan layak yang berjalan minimal 6 bulan. Jadi Bapak Ibu misalnya kalau sawit kan sudah bertahun-tahun ya Bapak Ibu ya, udah belasan tahun, nah itu udah bisa untuk mengajukan untuk produk KUR di Bank Mandiri. Terus usaha produktif itu apa sih? Usaha produktif itu yaitu usaha yang memberikan laba sehingga mampu membayar bunga dan seluruh utang pokok sesuai kredit jangka waktu dan memberikan sisa keuntungan untuk pengembangan usahanya. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai usaha di sini, mungkin usaha sembako juga di rumah ada, terus istrinya misalnya buka tempat jahit juga di rumah, sedangkan bapaknya pemilik lahan kebun, sawit, karet. Nah ini termasuk usaha produktif. Jadi usaha produktif itu usaha yang memberikan hasil, memberikan keuntungan untuk bapak-bapak semua. Itu usahanya layak, jadi memang usahanya yang layak kita biayain, itu usahanya layak. Dalam artian layak di sini, usaha tersebut memang menghasilkan benefit ya untuk bapak ibu, menghasilkan uang untuk bapak ibu, menghasilkan nilai tambah untuk bapak ibu. Itu yang dinamakan dengan usaha yang layak. Jadi kalau misalnya usahanya rugi terus, itu bukan usaha layak, namanya lebih baik kita tutup saja usahanya, kita ganti ke usaha yang lain. Untuk calon penerima KUR sendiri itu dapat dan menerima kredit secara bersamaan, yaitu KUR pada penyaluran sama, KPR, kredit leasing kendaraan bermotor roda 2 atau produktif, dan mempunyai kredit-kredit di tempat yang lain. Jadi untuk Bapak Ibu sekarang untuk tahun 2023 kemarin kan kalau KUR sampai akhir tahun 2022 itu tidak diperbolehkan yang memiliki KUR sudah cukup gitu loh. Jadi nggak boleh lagi punya KUR lagi, tapi Permenko yang terbaru sekarang tahun 2023, Bapak Ibu yang saat ini masih menikmati leasing, misalnya leasing mobil, leasing motor, dan mempunyai KUR di tempat lain, di bank lain, itu bisa mengajukan KUR di tempat bank yang lainnya juga. Misalnya Bapak kemarin ada KUR di Bank BNI atau BRI, itu tahun ini Bapak bisa mengajukan KUR di Bank Mandiri. Kalau tahun lalu nggak boleh, tahun lalu harus ditutup dulu baru pengajuannya di tempat yang bank lain. Tapi kalau untuk tahun ini Kemenko-nya itu sudah diperbolehkan. Tapi dengan catatan di tempat yang lain itu lancar. Jadi jangan sampai nanti terjadi tunggakan, telat bayar, nanti menyusahkan bapak-bapak ibu itu sendiri. Mungkin ya. Ini sekilas itu persyaratannya, bukan persyaratan, ini jenis-jenisnya, jenis-jenis KUR itu ada 3, yaitu KUR super mikro. KUR super mikro itu sampai 10 juta. Terus sampai 60 bulan atau 5 tahun, terus bunganya sangat kecil sekali, 6% efektif atau per bulannya sekitar 0,25. Jadi kalau misalnya pinjaman Bapak 100 juta, bunganya kecil sekali, cuma 250.000. Itu untuk KUR. Jadi pinjaman 100 juta, bunganya 250.000. Jadi sangat kecil, jadi 6% per tahun. Terus KUR mikro itu dari 10 juta sampai dengan 100 juta. Nah ini Bapak Ibu, sekarang peraturan terbaru lagi dari Permenko juga awal tahun kemarin. Jadi pinjaman Bapak Ibu untuk KUR dari 1 juta sampai dengan 100 juta itu tanpa agunan. Jadi memang tanpa agunan. Nah ini perkenalkan, ini kepala cabang dari Bank Mandiri di Pangkalan Balai, Mbak Eno. Mbak Eno sini aja Mbak, duduk sini aja Mbak. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan ke cabang Pangkalan Balai, silakan, sama nanti ketemu sama Bu Eno di sana. Bu Eno kita timnya ada. Sini aja Mbak. Santai aja Mbak. Jadi ini ya Bapak Ibu, jadi untuk KUR super mikro dan KUR mikro sampai dengan 100 juta itu tanpa agunan, Bapak Ibu ya. Jadi memang benar-benar murni pure tanpa agunan sama sekali gitu loh. Terus di atasnya ada lagi. Jadi KUR di Bank Mandiri itu bisa sampai 500 juta. Itu lebih gede dibanding sama bank lain. Kalau di Mandiri bisa sampai 500 juta. Itu di atas 100 juta sampai dengan 500 juta. Nah itu baru pakai agunan Bapak Ibu ya.
Terus tadi kalau yang sampai 50 juta itu tanpa NPWP, di atas 50 juta itu perlu NPWP. NPWP gratis Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu bisa ngurus sendiri NPWP-nya, NPWP gratis. Terus untuk di atas 50 juta ke atas itu perlu NPWP, di bawah 50 juta nggak perlu NPWP. Nah ini yang sampai 500 juta, ada yang sampai 500 juta itu bisa sampai 5 tahun juga. Tapi ini dipersyaratkan untuk agunan. Agunannya apa Bapak Ibu? Agunannya sertifikat hak milik. Jadi SHM rumah boleh, SHM tanah boleh, SHM ruko juga boleh, SHM lahan juga boleh. Kalau misalnya Bapak Ibu punya lahan, banyak lahan, itu nggak apa-apa. Itu jadi jadi sekarang lebih enak, lebih fleksibel. Oke, next. Nah ini ketentuan calon penerima KUR yang lainnya. Satu, mempunyai usaha produktif. Tadi sudah saya beritahukan usaha produktif itu apa sih? Usaha yang mempunyai penghasilan atau usaha yang menghasilkan, terus layak dan berjalan minimal 6 bulan. Jadi kalau misalnya usaha Bapak Ibu baru mau mulai, itu belum bisa untuk pengajuan KUR. Jadi bukan kami nggak mau, tapi memang sistemnya terkunci. Begitu kami masukin usahanya 4 bulan misalnya, atau baru 2 minggu atau baru 1 bulan, itu pasti otomatis nggak bisa dilanjutkan untuk prosesnya. Tapi kalau misalnya usaha sudah di atas 6 bulan, itu usahanya udah bisa kami proses. Terus yang jelas warga negara Indonesia, bukan warga negara asing ya Bapak Ibu ya. Ini wong kita galau, jadi pacak di sini untuk terima KUR, bukan wong barat, bukan wong manu-manu. Jadi wong kita di dalam Palembang. Terus usaha minimal itu umurnya 21 tahun pada saat pengajuan permohonan atau sudah pernah menikah. Itu yang diperbolehkan. Terus yang keempat tadi sudah saya jelasin juga, calon penerima KUR sedang menerima kredit secara bersamaan, yaitu KUR pada penyaluran yang sama, KPR, kredit leasing dengan kendaraan bermotor roda 2, terus kredit jaminan kartu kredit, resi gudang, surat keputusan pensiun, dan kredit konsumtif untuk keperluan rumah tangga. Jadi itu bisa semua untuk KUR. Terus yang kelima, jika sedang memiliki fasilitas kredit harus lancar. Nah ini Bapak Ibu. Ini di sini kami banyak temuin benar-benar di lapangan. Jadi pada saat Bapak Ibu pengajuan kredit itu kan pakai nama Bapak atau pakai nama Ibu. Begitu dicek ternyata banyak tunggakannya. Kami tanya, Pak ini kok banyak tunggakannya? Iya loh. Tapi yang pakai bukan aku. Ini ada yang pakai. Ini yang pakai tetanggo. Cuma pakai namo gitu kan. Nah itu bahayanya di sana. Kalau misalnya Bapak Ibu memperbolehkan nama Bapak Ibu untuk dipakai oleh keluarga yang lain atau untuk tetangga, tolong benar-benar dijaga. Jadi jangan sampai nanti nama Bapak Ibu cacat. Karena kami ya walaupun yang maaf misalnya yang pakai keluarga yang lain, anak misalnya, kakak atau tetangga, tapi kan yang di sana terdata atas nama Bapak Ibu. Jadi tetap nama Bapak Ibu yang keluar. Jadi nggak muncul nama tetangga yang tadi, nggak muncul nama anak tadi, nggak muncul nama Bapak Ibu. Jadi tolong Bapak Ibu, kalaupun misalnya namanya dipakai oleh tetangganya, oleh keluarga yang lain, tolong benar-benar dijaga supaya angsurannya lancar. Jangan sampai angsurannya menunggak. Ayo tanda tangan dulu. Terus, next. Nah ini syaratnya Bapak Ibu ya, KTP, kartu keluarga, buku akte nikah atau cerai bagi sudah cerai, terus surat keterangan usaha yang bisa kita dapat dari Pak Kades biasanya. Terus NPWP ini untuk limit di atas 50 juta. Sampai dengan 50 juta Bapak Ibu nggak perlu pakai NPWP. Jadi di atas 50 juta baru boleh pakai NPWP. Next. Nah sampai yang tadi mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan silakan. Jadi kita sambil sharing ya Bapak Ibu ya. Jadi sambil ngobrol, sambil cerita. Mungkin Bapak Ibu di tempatnya pernah berhubungan dengan Bank Mandiri, mungkin susah atau mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nggak apa-apa silakan. Jadi sambilan kita ngobrol. Jadi lebih banyak kita diskusi. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin bertanya kok. Yang mungkin mau nanya program-program ini kok program KUR Pak yang dimajukan, bukannya untuk koperasinya gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk koperasi itu memang dari kita tidak kita hanya bekerja sama dengan koperasi. Jadi nanti koperasinya atau KUD-nya itu nanti yang memberikan yang memberikan surat rekomendasi, misalnya Pak Budi, misalnya Pak Sarif. Nah itu anggota koperasi di sini Pak, ini bagus, lahannya berapa hektar dan ini sudah kami setujui. Jadi kalau nanti sudah kita PKS dengan KUD-nya, dengan Dapoktan, dengan BUMDes, yaitu
nanti Bapak Ibu akan lebih cepat dapat kemudahannya. Ayo silakan, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa. Siti kalau menyangkut. Silakan. Kalau untuk kur itu yang diperkenankan hanya ini ya, hanya pemilik usaha ya Bapak Ibu. Di sini tidak diperkenankan untuk PNS, itu tidak diperbolehkan. Seperti kami juga tidak diperbolehkan, pegawai BUMD, BUMN itu tidak diperbolehkan, TNI, Polri itu tidak diperbolehkan. Nah, yang diperbolehkan siapa? Yang diperbolehkan itu pasangannya. Jadi kalau misalnya pasangannya tapi kalau misalnya pasangannya PNS juga Pak, ya tetap nggak bisa dua-duanya gitu. Jadi salah satu kalau misalnya ada PNS itu jangan mempergunakan nama pasangannya PNS atau TNI atau Polri karena memang aturannya seperti itu. Karena untuk TNI, Polri, PNS, pegawai BUMN itu sudah dapat gaji bulanan dari pemerintah, makanya pemerintah tidak memperkenankan. Jadi untuk Bapak Ibu pengusaha UMKM itu diperbolehkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu PNS mau pakai nama anak aja bisa, mau pakai nama pasangan, pakai nama istri misalnya, karena istri buka toko sembako di rumah, oh boleh bisa, nggak apa-apa. Asal jangan nama Bapak aja yang masuk, misalnya Bapak PNS itu atau Ibu PNS itu terdetek di sistem kami itu nggak akan bisa otomatis, karena kita sudah pakai kartu IKTP. IKTP itu jadi nanti kelihatan semua di sana, jadi kelihatan. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini proses alur untuk pengajuan KUR Bapak Ibu. Yang pertama itu Bapak mengajukan permohonan dengan melampirkan dokumen-dokumen KTP tadi kan, kartu keluarga, surat nikah, surat keterangan usaha. Setelah itu lengkap, baru nanti kami survei. Kami survei, terus kami cek juga selip idep, kalau bahasa sekarang selip idep, EDBI. Jadi kami cek di Bank Indonesia apakah Bapak Ibu ada pinjaman. Kalau misalnya ada pinjaman, apakah pinjamannya lancar atau banyak tunggakan. Kalau misalnya pinjamannya lancar semua nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu nanti bisa kita proses. Setelah kami proses, sudah disurvei, itu biasanya 2-3 hari butuh waktu. Sebenarnya untuk 3 hari juga itu sudah kelamaan. Kalau misalnya hari ini lengkap semua itu bisa kita proses, besok sudah bisa cair. Sebenarnya seperti itu. Tapi kadang pada saat yang lama itu kadang menyiapkan dokumen-dokumennya. Itu yang lama, kadang kita SKU-nya Pak Kades yang nggak ada gitu kan. Kadang untuk bikin NPWP-nya juga belum selesai kartunya. Terus untuk sertifikat SHM yang belum balik nama, nah itu yang bikin lama. Sebenarnya sih kalau misalnya sudah lengkap, itu sudah disurvei oleh pihak Bank Mandiri itu 2-3 hari sudah selesai, udah cepat kok, udah cair. Nah terus proses kredit 2-3 hari, setelah itu dicairkan, dan setelah dicairkan baru Bapak dan Ibu bulan depannya baru siap untuk bayar surat. Itu Bapak Ibu. Oke, next Bu. Next lagi. Nah ini Bapak Ibu ya, ini hanya untuk info saja. Jadi KUR, penyaluran KUR di Kabupaten Banyuasin tahun 2023 itu KUR itu sudah disalurkan sebesar 70 miliar kepada 608 debitur. Ini datanya sampai per Mei kemarin, dari Januari sampai Mei itu sudah 70 miliar. Jadi dari Kabupaten Banyuasin yang paling banyak itu dari pertanian. Pertanian itu totalnya ada 509 rekening dengan 59,4 miliar yang sudah disalurkan. Memang banyak untuk pertanian banyak sekali. Terutama sawit, karet, itu sawah itu banyak. Nah ini hanya selesai info aja untuk Bapak Ibu. Jadi KUR Bank Mandiri sampai dengan Mei sebesar 70 miliar yang disalurkan kepada 608 debitur yang terbagi di KUR kecil itu ada 211 debitur. KUR kecil itu tadi dari 200 sampai dengan 500 juta. Terus KUR mikro itu tadi yang sampai 100 juta itu ada 397. Nah KUR super mikro yang pinjaman 10 juta itu sampai sekarang masih belum ada yang minjem. Mungkin nanggung, 10 juta nanggung ngapain gitu kan. Lebih baik pinjam aja 50, lebih baik pinjam 100. Nah, sama aja mau pinjam 10 juta sama 100 juta kan sama, tanpa agunan juga, nggak ada agunan gitu. Jadi memang sangat jarang sih kalau untuk KUR yang 10 juta, rata-rata minimal 50, 25, 50 itu yang sering, 100 karena ngejar tanpa agunan. Jadi kalau pakai agunan itu di atas 100 juta, di bawah 100 juta itu tanpa agunan
Next Ibu. Nah ini kalau dari subsektor pertanian, sampai dengan Mei kemarin tahun 2023 ini perkebunan kelapa sawit yang paling banyak. Memang paling banyak ini. Perkebunan kelapa sawit itu total rekeningnya ada 382 orang yang sudah mengajukan pinjaman di Bank Mandiri dengan jumlah total 43 miliar 300 jutaan. Sudah banyak sekali. Memang dari sawit banyak sekali. Apalagi di daerah Pangkalan Balai, daerah Sungai Lilin, terus daerah Betung dan sekitarnya. Pulau Rimau juga. Di Pulau Rimau basis mandiri benar di sana. Di Pulau Rimau paling banyak itu. Kita paling banyak di Pulau Rimau. Dan alhamdulillah di Pulau Rimau itu rata-rata pembayarannya bagus. Rata-rata pembayarannya lancar. Makanya walaupun masuk sampai ke dalam sana, ke Pulau Rimau dalam, itu kita tetap layani karena pembayarannya bagus. Di daerah Pulau Rimau bagus. Sawitnya lancar Pak, benar. Bangun kebun Pak ya? Kenapa? Pinjamannya itu bangun kebun. Pinjamannya untuk kebun. Iya, maksudnya pinjamannya untuk bangun kebun atau untuk usaha kebun. Itu bisa jadi misalnya untuk beli pupuk boleh. Jadi untuk beli lahan bisa. Jadi misalnya, oh ini Pak, kami lagi mau permajaan lagi, tapi permajaannya tidak melalui KUD misalnya, tidak melalui perusahaan. Kami perusahaan permajaannya sendiri, mau pinjam Pak, berapa? 350 misalnya. Setelah kita cek, usahanya ada, bagus, pernah ada pinjaman di bank lain, tapi pinjamannya juga lancar, ya itu kita cairkan. Jadi kan nggak repot. Yang repot itu nyiapin dokumen untuk pengajuannya, itu yang kadang repot. Tapi setelah cair sidang. Ini itu Pulau Rimau, paling banyak di Pulau Rimau. Jadi basis mandiri di sana paling banyak dan bagus sekali di Pulau Rimau. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada pembibitan budaya sapi potong, terus pembibitan budidaya ternak perah, perkebunan kelapa, perkebunan sawit paling banyak, pertanian padi dan pertanian palawija lainnya. Jadi paling banyak memang di sini kelapa sawit banyak banget. Dari Kabupaten Banyuasin. Next. Nah ini cabang kami banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk wilayah Banyuasin sendiri kita ada di Betung, itu ada cabang Bank Mandiri juga ada di Betung. Pangkalan Balai juga ada tempat Ibu Eno di Pangkalan Balai. Terus di Air Kumbang ada yang Pelaju, sebelah masuk lagi Pelaju Mariana itu ada Air Kumbang itu juga ada. Terus di bawah tapi ini udah tutup, udah gabung Pangkalan Balai sudah tutup, udah digabung. Terus Tanjung Api-Api kita juga ada PTA, kita juga ada cabang di sana. Terus di Sukajadi juga main ke arah Banyuasin teman-teman di Sukajadi. Jadi itu banyak cabang kita ke sana. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau nabung, misalnya Bapak Ibu mau tanya-tanya produk Bank Mandiri, Bapak Ibu bisa mau pengajuan kredit, kita banyak. Terus selain cabang Bank Mandiri, kita juga punya yang namanya agen Bank Mandiri. Nah itu branches banking. Jadi di agen itu, misalnya Bapak Ibu berminat nih mau jadi agen, nggak apa-apa, silakan nanti daftar di kami, usaha Bapak Ibu apa. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu menjadi agen, itu nanti akan kita ajarin cara-caranya seperti apa. Terus Bapak Ibu juga nanti setiap transaksi itu dari Bank Mandiri itu akan dapat fee. Terus dari yang datang juga nanti ke tempat Bapak Ibu juga nanti Bapak Ibu juga bisa minta komisi juga. Misalnya kan mereka mau ke Palembang, daripada ke Palembang habis 100.000, lebih baik ngasih ke Bapak Ibu aja 20.000 gitu kan, 10.000 setiap ada transaksi. Dan dari Bank Mandiri juga ada juga. Itu jadi kalau untuk jadi agen nggak susah Bapak Ibu ya. Cuman setoran minimal berapa? Mbak? Cuma buka tabungan? Buka tabungan aja bisa 100.000 kalau tabungan itu nggak apa-apa. Tuh, dengan modal 100.000 Bapak Ibu bisa jadi agen Bank Mandiri. Mesin nanti kami kasih gratis. PNS, TNI, Polri boleh? Kalau untuk agen nggak apa-apa. Kalau untuk agen itu nggak apa-apa. Nah, sejenis ini kalau dari itu kan beli. Kalau agen nggak ini Pak. Jadi bebas. Yang penting transaksinya lancar aja Bapak Ibu. Dan juga yang jadi agen sekarang kemarin kita baru penyerahan hadiah motor. Itu ada 2 motor yang dapat, kebenaran agen dari Palembang ada 2 motor. Terus yang umroh itu dapat dari Lampung.
terus ada emas batangan itu dari daerah mana, jadi kita banyak sih ini untuk agen-agen Bank Mandiri. Nah di agen itu enaknya apa? Nanti bisa tarik, bisa store, narik uang bisa dari agen, storan juga bisa melalui agen, nabung pun bisa juga melalui agen. Yang penting uang bapak dan ibu yang jadi agen di rumah ini siap terus gitu kan. Misalnya jangan sampai nanti mau narik pak 30 juta, oh uangnya entek nggak ada duitnya gitu, jadi repot. Nah bapak sama ibu harus nyiapin uangnya. Dan itu gampang jadi agen Bank Mandiri, gampang. Itu nanti apa namanya, surat izin jadi agennya ada, sertifikat nanti kita kasih juga ada. Berarti bapak ibu memang merupakan bagian dari Bank Mandiri, perpanjangan tangan Bank Mandiri kan, apa namanya, keren kan, di depan tokonya itu kita pakai banner itu juga gratis, mesin gratis, terus apa namanya, kita kasih buku panduannya juga, kita ajarin juga. Itu yang jelas benefitnya bapak ibu bisa dapat insentif dari Bank Mandiri dan dari yang datang ke tempat bapak ibu, dari orang-orang yang datang. Itu untuk agen. Mungkin next. Habis. Nah, habis. Bapak ibu, jadi itu bapak ibu ya, jadi sekedar info mengenai kur itu apa sih. Terus bapak ibu jangan ragu-ragu kalau misalnya ada yang mau ditanya, silahkan ditanyain, mau tanyain apapun itu mengenai produk-produk Bank Mandiri, karena saya sama Bu Ella di sini siap bantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bapak ibu. Silahkan, mungkin ada pengalaman atau apa yang ingin disampaikan.